Kan di refleksi itu ada kesimpulan kekuatan diri. Iya, itu justru itu. Karena yang penting itu kekuatan apa, kelemahan apa, tindak lanjut gimana ya. Karena kalau produk sih mungkin ada yang butuh waktu lebih panjang buat penyelesaian dan sebagainya. Bentar ya, terima semua ya Pak ya. Oke, kita mulai join audio. Oke, join with computer audio gitu ya. Betul. Oh, ini saya nggak ngerti. Oke. Silakan, yuk. Ntar Bu. Gini ya, buat ngegedein. Ntar. Nah, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, di sini aku mau menyampaikan dulu sebuah data yang sudah aku riset. Nah, jadi pada tahun 2024 itu ada sekitar 30% orang yang tidak produktif pada penduduk Indonesia. Nah, itu kan jumlahnya banyak banget ya. Mengingat kalau Indonesia itu salah satu penduduk dengan nominal yang lumayan banyak di dunia gitu. Nah, terus aku tuh muncul pertanyaan, saya muncul pertanyaan, gimana cara agar saya itu bisa menjadi orang yang produktif? Karena waktu itu saya pada tahun 2024, saya itu orangnya tidak produktif. Oh ya, produktif itu bagi yang tidak tahu adalah bahasa bakunya itu orang malas bergerak lah atau malas gitu. Nah, saat saya muncul pertanyaan itu, oh enggak. Nah, jadi pertanyaan tadi saya itu, gimana cara saya itu bisa menjadi orang yang produktif? Maka dari itu, perkenalkan nama saya Tio. Di sini kita akan langsung memasuki presentasinya. Oke. em, nah, udah ya. Hmm. Jadi dari latar belakang dulu ya. Nah, kan latar belakang saya itu, dulu saya itu merasa kalau saya itu orangnya tidak produktif karena tidak teratur dan juga kurang konsisten. Dikarenakan saya itu dulu tidak mempunyai tujuan utama yang jelas dalam kehidupan keseharian saya. Nah, terus saya itu juga ingin mencoba berubah dan keluar dari zona nyaman saya. Nah, terus kenapa sih dinamain pola pikir layaknya pebisnis? Itu tuh dikarenakan saya itu ingin mengambil double win gitu. Maksudnya gimana? Jadi kan saya itu yang seperti saya bilang kalau saya itu ingin memiliki kebiasaan yang baik. Nah, di saat ini juga saya itu memiliki salah satu minat atau salah satu cita-cita yang saya sedang minati yaitu berbisnis. Oleh karena itu, saya itu ingin membangun pola pikir atau kebiasaan-kebiasaan dari pebisnis ini juga. Dan juga sekaligus membangun kebiasaan yang baik dalam kehidupan kesehari-hari. Mengingat kalau misalnya pebisnis itu adalah memiliki karakter-karakter yang banyak gitu kebaikannya, positifnya untuk diri saya. Gitu. Oke, keingintahuan terbesar saya dalam minat ini. Nah, jadi saya tuh penasaran gitu. Gimana caranya orang-orang produktif yang bisa mengatur kehidupan kesehariannya dengan teratur dan konsisten. Nah, untuk menjawab keingintahuan terbesar saya tadi, em, kita akan pasti akan terjawab sendiri dalam kayak di sah tujuan utama, proses perjalanan dan yang lain-lainnya gitu lah ya. Nah, jadi dalam tujuan utama saya itu ingin gitu. Saya itu melihat teman saya. Dia itu tuh kehidupannya konsisten, teratur karena dia itu memiliki tujuan utama yang jelas dalam kehidupan kesehariannya. Nah, karena itu saya pun ingin mencoba memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan hari-hari agar saya itu bisa teratur dan konsisten. Nah, em, proses perjalanan saya. Nah, jadi untuk dulu-dulu nih, kebiasaan aku saat dulu itu kan, eh, kebiasaan saya waktu dulu itu kan, yang pengen saya perbaiki itu ada tiga gitu. Yang pertama, ada menunda pekerjaan. Maksudnya menunda pekerjaan tuh kayak misalnya saya itu, masih ada waktu nih, nanti aja lah.
masih ada waktu nih, nanti aja lah. Akhir-akhirnya malah habis waktunya dan deadline gitu. Nah, terus tidak memiliki perencanaannya itu tuh maksudnya saya itu kalau misalnya habis sekolah pulang, perencanaan biasa saya itu tuh palingan tidur, scrolling, scrolling, scrolling. Scrollingnya itu tuh tanpa rencana. Jadi sampai saya itu walaupun saya udah bosan scrolling, 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 ya udah weh, tetap aja saya lanjut scroll walaupun bosan gitu. Nah, maka dari itu biar saya tidak bosan, saya itu harus memiliki perencanaan yang jelas dengan tujuan utama keseharian saya yang jelas. Nah, terus tidak memiliki target. Maksudnya tidak memiliki target itu tuh saya itu tuh harus memiliki tujuan utama yang jelas. Gimana maksudnya? Jadi dalam saya pas pulang, terus saya itu memiliki target, pokoknya hari ini harus selesai mengerjakan PR MTK buat besok. Nah, kalau alasannya cuma segitu doang kan, pasti kayak kurang kokoh gitu lah. Kayak motivasinya cuma berdasarkan itu aja. Maka dari itu kita harus memiliki tujuan utama yang jelas dan tujuan utama yang jelas. Nah, maksudnya gimana? Contohnya itu kayak misalnya, tujuan utamanya saya itu ingin memiliki nilai yang bagus. Kalau misalnya saya konsisten dan menjalankan PR MTK saya itu dengan betul-betul, nanti kalau misalnya nilainya bagus, anggap aja 90, itu akan menjadi perihal nilai yang akan menambah raport saya yang akan membuat saya menjadi ranking satu gitu. Bisa aja, aminkan saja. Nah, terus untuk kebiasaan aku saat ini, ternyata kebiasaan aku saat ini itu masih sama gitu. Masih menunda-menunda, tidak memiliki perencanaan dan juga tidak memiliki target. Tapi ada satu hal yang berbeda. Aku itu sekarang memiliki tekad untuk mencoba berubah. Ingat, di sini tuh ada kata-kata mencoba. Berarti ada peluang kemungkinan saya gagal dan berhasil. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba berubah dari kebiasaan-kebiasaan saya yang negatif itu. Oke, kan yang minat saya. Hmm, saya itu menelusuri hasil dari data riset, eh, em, mendapatkan hasil data riset dari mentor saya yaitu Bu Ayu. Bu Ayu itu mengirimkan saya riset dari Ria Sech, RIA. Nah, jadi menurut dari riset ini, karakter pebisnis menurut Ria Sech ini, kalau percaya kalau karakter pebisnis itu tuh selalu percaya diri dan optimis. Lalu juga suka memimpin dan mempengaruhi, berani dalam mengambil risiko, berorientasi dalam tujuan, pandai berkomunikasi dan bernegosiasi. Lalu satu lagi, pandai menilai kelingkungan dan menjawab tantangannya. Nah, untuk mencapai karakter seperti ini itu, saya harus membenahi kebiasaan dan pola pikir saya melalui upaya pencatatan dan journaling kebiasaan sehari-hari. Nah, di sini tuh udah ada rekap hasil data saya. Dari sini itu ada karakter dari yang ingin saya kembangkan gitu. Karakter kepribadian pebisnisnya. Itu tuh ada pertanyaan kristis, mempelajari minat, sholat 5 waktu, tawakal, kebiasaan baik, dan juga mandiri. Nah, dari 6 ini itu, saya itu melakukannya ini dalam waktu 1 minggu lah ya, soalnya enggak sih, saya itu ngerjainnya 2 minggu, cuman biar lebih simpel aja, saya mempresentasikannya 1 minggu aja, yang 1 minggu. Nah, setelah saya rekap hasil data 1 minggu saya menjalankan kebiasaan ini, ternyata membuat pertanyaan kritis saya itu, bentar. Nah, dari data hasil ini tuh, journaling ini adalah journaling yang sudah saya lakukan. Nah, dalam 1 minggu, saya itu mulai dari 2 minggu yang lalu. Jadi ragu 1 Oktober. Nah, di sini itu saya sudah nulis melakukan atau tidak melakukannya. Dan dalam 1 hari pertama, karena motivasi saya yang ngebus gitu, jadi saya itu bisa melakukan semuanya. Lalu di hari kedua, motivasi saya itu tiba-tiba turun sedikit yang mengakibatkan kebiasaan baik saya itu tidak terjadi. Nah, terus dalam hari ketiga, saya itu ternyata sama. Kalau misalnya kebiasaan baik saya juga tidak dilakukan. Dalam hari keempat, ternyata dalam waktu libur Sabtu dan Minggu, saya itu tidak melakukan pertanyaan kritis dan mempelajari minat. Lalu untuk hari Senin, saya itu ternyata tidak melakukan yang mandiri, dan yang hari ketujuh itu tidak melakukan yang mempelajari minat. Nah, dari hasil data ini,
kita itu mendapatkan, kalau saya rekap hasil datanya itu, yang paling gede kesimpulannya itu yang paling konsisten dalam dilakukan seminggu itu adalah sholat lima waktu dan tawakal 100%. Nah, tapi ada juga yang paling belum konsisten. Yang paling belum konsisten itu ada mempelajari minat 57,10% doang. 14% Saja, saja jangan doang. saja. Nah, gitu. Nah, terus untuk tindak tindak lanjut saya dari karya minat saya itu, yang pertama, saya ingin mempunyai tujuan utama yang jelas dalam kehidupan sehari-hari saya. Insya Allah, saya akan menindaklanjuti pembangunan pola pikir dan karakter ini agar saya bisa mewujudkan mimpi saya sebagai pebisnis dan memiliki kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-harian. Lalu untuk tindak lanjut yang kedua itu, karena journaling yang saya lakukan itu masih 2 minggu dan belum menunjukkan hasil yang maksimal, saya itu masih akan melakukan pembiasaan ini lebih lama. Saya akan menyampaikan hasil data journaling ini dalam waktu 3 minggu ke depan sebagai penyempurnaan data. Nah, untuk kesimpulannya, jika kita ingin menguasai suatu hal, pastinya akan diperlukan waktu yang panjang dan konsisten. Oleh karena itu, saya akan mencoba konsisten dalam menguasai karakter ini, menambah journaling pembiasaan dengan hal-hal lain, hingga seluruh karakter pebisnis saya itu bisa saya kuasai. Oke, untuk kekuatan diri. Jadi, kalau menurut saya, ya, kekuatan diri saya itu saat saya percaya diri, saya itu pasti akan menampilkan yang terbaik. Buktinya, saat ini yang sedang saya lakukan mungkin menurut saya. Nah, terus untuk kekurangan diri saya itu, kalau saat saya kurang percaya diri, saya itu pasti susah gitu menampilkan yang terbaik. Nah, terus yang kedua itu, tekad berubah aku itu, tekad berubah saya itu hanya berdasarkan motivasi, bukan konsistensi. Maksudnya itu gimana? Jadi kan kalau misalnya motivasi itu ngebus gitu ya, kalau konsistensi itu teratur. Kalau misalnya kita cuma berdasarkan motivasi aja, pastinya lama-lama hari ke-1 berhasil, hari kedua berhasil, hari ketiganya gagal karena busnya itu udah habis. Terus kalau konsistensi itu pastinya kita hari pertama harus konsisten, hari kedua konsisten, hari ketiga konsisten. Selanjutnya sampai gitu. Tapi yang membedakannya itu konsisten itu nggak usah kayak sempurna banget gitu. Kalau motivasi kan pasti hari pertama saya harus sempurna banget nih ngelakuin semua ini. Nah, kalau konsisten itu walaupun ada yang gagal, tapi yang penting dilakuin. Nah, mungkin sih segitu aja ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, semuanya harus bertanya. Boleh yang disukai, boleh yang disarankan, boleh yang ingin ditanyakan. Ibu catat ya. Eh, jangan ditunjuk lah, sukarela aja. Silakan, siapa duluan. Boleh yang disukai, boleh apa. Memberi respon itu mengasah berpikir kritis. Kalau tidak otak kita pasif aja. Silakan. Digilir nih. Silakan imbang dari belakang. Sabit dari Sabit ke Adam lalu ke Nisma kalau begitu. Tiga orang ya. Setelah ini Bu Ayu. Tio, tadi kan kamu bilang yang 100% itu sholat 5 waktu dan tawakal kan? Nah, itu sholat 5 waktunya itu awal waktu atau masih Kalau gimana? salat, jadi maksud pertanyaan dari Anda itu, salat lima waktu saya itu apakah awal waktu atau tidak? Nah, di sini kan sudah ada penulisan kalau misalnya saya itu ingin melaksanakan sholat lima waktu. Yang maksudnya sholat lima waktu itu berarti awal-awal waktu. Jadi jawaban dari saya itu melakukannya awal-awal waktu gitu. Oke. Oke. Makasih Sabit. Adam, bisa juga yang disukai kalaupun tidak punya pertanyaan atau saran. Yang disukai Bu. Boleh? Cara presentasinya Tio mulai udah bagus. Ya, Terus sepakat. em, Kontennya, kenapa Bu?
konten isinya. Kontennya juga cukup bagus kata aku. Nggak kayak sebelumnya tuh sulit dibaca slide-nya dan warna-warna terang jadi kayak Tidak terbaca ya, iya, tingkat keterbacaannya rendah. Kalau sekarang tuh jelas rapih ya. udah rapi. Iya, dan ada data ya. Datanya keren ya. Nisma, silakan. Kasih Adam ya. Aku kan, Tio, aku kan orangnya masih kayak kamu, kayak masih apa sih itu namanya, mas-masan, menunda-nunda pekerjaan gitu. eh aku juga kadang suka sadar gitu kalau misalnya aku salah, tapi saya salah, tapi saya gak mau bergerak untuk memperbaiki gitu. Kira-kira apa saran untuk eh saya mau biar saya mau bergerak untuk lebih apa ya? Produktif. Iya gitu. Kalau dari saya mah ya, yang saya lakukan itu untuk membangun hmm, Produktivitas. jadi yang saya kan di sini kan saya minat saya itu cara membangun pola pikirnya ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau saya itu melakukan hasil dari journaling. Journalingnya itu bisa dari bentuk data yang seperti tadi spreadsheet atau mungkin data kamu bisa Anda bisa nulis dari buku gitu. Nah, yang saya rasakan selama pembuatan proses journaling itu ini itu menyenangkan dan juga bikin saya itu makin konsisten. Jadi saran dari saya itu untuk Anda, ya mungkin Anda bisa mencoba untuk journaling lah. Dengan target apa perilakunya gitu ya. Kalau di sini kan Tio menargetkan 6 perilaku ya. Mulai dari pertanyaan kritis, mempelajari minat, sholat 5 waktu, tawakal, kebiasaan baik, dan mandiri. Dan ini mungkin hasil berkonsultasi dengan Bu Ayu. 6 ini adalah yang merupakan pola pikir yang perlu dibangun untuk menjadi seorang pebisnis handal di masa depan gitu. Jadi mungkin kalau ke Nisma juga harus diidentifikasi apa yang menjadi cita-citanya ke depan ya. Karena bisa jadi karakternya itu menjadi beda gitu. Yang spesifik ya. Misalnya karakter kepribadian apa seniman misalnya, mungkin beda dengan pebisnis. Atau karakter kepribadian dosen misalnya, atau karakter kepribadian peneliti itu mungkin akan berbeda. Mungkin yang sama kayak sholat 5 waktu, tawakal, mungkin itu sama ya, 2 itu mungkin ya, Tio ya. Tapi yang lain harus diteliti dulu ya, Ya, agar relevan betul dengan dreams-nya. Mungkin gitu maksud Tio ya? iya. Ya, journaling. Baik, Pak Risman dulu ada dari guru minat? Ada lagi yang mau ditanyakan Nisma? Belum puas? Oh, tunggu ada Fawa. Tunggu, Nisma belum puas ternyata. Silakan, Nisma. Juga dia juga apa ya, berusaha juga itu ada yang sekarang. Ya Allah, saya gitu Oh, ini gitu. ada permohonan doa. Itu masih ya. Kalau itu masih saya mah setiap saya eh, sholat itu pastinya saya itu bakalan zikir dulu lah. Zikir dulu. Terus kalau misalnya itu zikir saya itu bakal langsung doa gitu. Semoga saya itu makin konsisten. Tapi selain itu juga saya itu selalu tiap hari saya itu kalau misalnya pulang itu pas mandi itu langsung mungkin kalau misalnya pas pulang sekolah atau sebelum pergi sekolah saya itu mandinya itu selalu langsung mandi wajib plus mandi tobat. Jadi digabungin dua-duanya dalam satu waktu. Coba. Hmm? Ada mandi tobatnya. Ngaruh banget tuh. Ngaruh nggak katanya? Kalau menurut saya sih ngaruh ya. Soalnya saya itu jadi bisa selalu bertobat gitu. Jadi setiap hari saya itu jadi tobat terus. Saya kan mandi tobat itu setelah selesai kita mandi tobat kan ada sholat tobat. Nah, selesai kita sholat tobat juga pastinya kita itu bakalan langsung bercerita ke Allah. Ya Allah, semoga saya makin konsisten. Maafkanlah dosa-dosa hambamu sebelumnya. Maafkanlah tadi aku berkata kasar pas di sekolah. Maafkanlah aku gitu-gitu dan gitu. Oke, makasih Tio. Pak Was tadi angkat tangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawas di sini mau menanyakan tentang kebiasaan Tio yang mungkin lebih bisa dijelaskan lebih spesifik seperti misal untuk pertanyaan kritis itu seperti metode apa yang kamu terapkan dalam memilih pertanyaan kritis. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lalu mempelajari minat. Untuk mempelajari minat itu mungkin kamu bisa menjelaskan eh, eh, seperti apakah kamu mempelajari lebih jauh tentang minat yang kamu tekuni sekarang yaitu menjadi seorang pembisnis atau yang lain seperti contohnya mempelajari skill baru mungkin setiap harinya soalnya ada beberapa orang yang saya kenal juga setiap harinya itu mereka itu mencoba untuk mempelajari hal baru. Lalu mungkin yang terakhir tentang kebiasaan baik itu mungkin dijelaskan lebih baik seperti apa kebiasaan baiknya. Bisa Didetailkan ya. ya didetailkan. Ya, ya. Seperti Bagus. misalnya kan kebiasaan baik ada memberi affirmation every day, mungkin jadi memuji orang misal Sibi kamu wangi hari ini gitu. Nah kan itu salah satu kebiasaan baik. Nah, mungkin seperti itu sih. Boleh dijelaskan lebih lebih spesifik. Terima kasih. Nah, em, jadi saya mau ini dulu. Jadi yang Anda tanyain itu tuh dari karakter pebisnis itu ada tiga kan, yaitu pertanyaan kritis, mempelajari minat, dan juga kebiasaan baik gitu. Iya, soalnya kan kalau soal di waktu tahu kalau lebih terbelah. Oke, kalau gitu kita mulai dulu dari pertanyaan kritisnya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dari pertanyaan kritis dari karakter pebisnis saya itu? Nah, pertanyaan kritis itu maksudnya itu adalah saya itu setiap pulang sekolah atau dari libur sekolah, saya itu ngebiasain diri saya kalau misalnya ada waktu atau saya lagi pengen, saya itu ngebuat minimal 5 pertanyaan. Maksudnya pertanyaan itu apa? Jadi saya itu berpikir gitu dengan kritis. Saya itu berpikir membuat 5 pertanyaan dan menjawab 5 pertanyaan itu. Contohnya, jadi saya itu ya, misalnya saya itu penasaran gitu, kenapa, eh gimana cara layar dari TV ini itu bisa nyala? Saya buat pertanyaan itu, nah, terus saya jawab pertanyaan itu dengan hasil setting bisa seperti itu. Nah, untuk mempelajari minat, saya itu dalam mempelajari minat itu ya, jadi maksudnya saya itu tuh ingin mencoba untuk mencari skill atau minat yang saya sukai. Jadi kalau setiap hari saya pulang atau yang tadi saya bilang libur atau sebelum berangkat sekolah tadi, saya itu mempelajari dalam gitu, mempelajari dalam minat yang ingin saya coba seperti contohnya pebisnis atau mungkin trading atau mungkin public speaking. Saya itu pelajari dengan dalam gitu. Terus setelah saya pelajari dengan dalam, saya itu cari pertanyaannya, apakah saya itu minat di bidang ini atau tidak? Apakah saya itu mempunyai kemampuan di minat ini atau tidak? Nah, jika saya sudah mempunyai jawaban itu, nanti saya ganti lagi ke minat yang selanjutnya. Jadi dicari terus sampai ketemu minat saya yang asli. Nah, terus habis itu kebiasaan baik. Kalau kebiasaan baik itu dimaksudkan dengan saya itu yang seperti tadi Anda bilang kayak misalnya Sibi, kok kamu wangi banget sih? Itu kan bisa ya gitu misalnya. Atau enggak kebiasaan baik dalam hal fisik seperti kita itu ngebantu guru yang lagi bawa tas mau menuju ke ruang kelas. Bu, mau sama saya aja nggak Bu? Saya angkatin Bu tasnya. Berat kan buat ibu mah gitu. Atau enggak dalam kehidupan sehari-hari bisa juga dengan kita itu pas bangun langsung minum air, terus langsung mandi. Pas pulang jangan diam dulu kayak langsung main HP, bukan langsung mandi, tapi kita tuh langsung mandi pas pulang sekolah biar segar. Apakah kejawab? Terjawab. Terima kasih. Gitu ya. Pak Risman, ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Ayu? Langsung ke Bu Ayu ya, waktunya udah habis. Bu Ayu, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Tio.
Alhamdulillah setelah perjalanan panjang ya, Tio menyelesaikan slide-nya dengan sangat cepat. Jam berapa coba saya telepon tadi pagi? Jam 5 pagi. Saya sampai, Tio, ayo bangun. Ibu mau cek slide kamu dan harus selesai hari ini. Sebelum kamu presentasi. Dan Alhamdulillah selesai. Jadi menurut saya, Tio itu, nanti Ibu ingin menambahkan ya, dari list Tio itu yang harus ditambahkan adalah menunda pekerjaan. Saya pengen tahu gitu, Tio menghitung menunda pekerjaannya, berapa banyak sih Tio menunda pekerjaan? Karena ini adalah titik menantang ya bagi seorang Tio. Tio itu unik berpikir ya, sangat unik. Tio butuh partner yang bisa mendampingi cara berpikir Tio. Satu, Tio butuh temen juga untuk eksekutor, untuk mengeksekusi gitu. Jadi itu cara belajar Tio yang baik ya. Jadi Tio nanti kalau mau cari temen yang bisa kayak gitu tuh, yang bantuin Tio untuk eksekusi, bantuin Tio untuk apa? Sharing, mikir. Aku pengen mikir ini, oke, terus aja kayak gitu. Ayo bareng mikir yuk. Nah, itu perlu banget bagi seorang Tio. Kemudian Ibu pengen satu lagi yang tadi itu ya, di journaling Tio tetap masukin lagi menunda pekerjaan ya. Berapa kali Tio menunda pekerjaan? Kan Tio ingin ini kan, ingin sukses gitu, ingin jadi pebisnis. Menunda pekerjaan itu berarti Tio nggak punya target waktu. Nah, kalau nggak ada target waktu, nggak bisa tuh jadi pebisnis, ya. Itu aja mungkin masukan dari Ibu. Sukses terus, udah mau SMA kan, jadi udah harus lebih ketat waktunya. Gitu ya, maaf ya Tio ya, jam 5 pagi saya WA. Terima kasih Ayu, terima kasih banyak. Makasih ya Bu, karena Ibu saya jadi bisa Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, saya selalu minta anak-anak memberikan ucapan kepada guru expertnya yang sudah membimbing. Makasih Bu Ayu dari kami juga. Ya, Baik, karena sama-sama. waktunya, alhamdulillah, karena waktunya sudah habis, mungkin closing dari Ibu adalah ini mungkin salah satu breakthrough ya, atau terobosan dari seorang Tio ya, yang seperti sudah mulai menemukan tracknya dan langkah terbaik memang memulai dari diri sendiri ya. Dan ini menginspirasi juga ya, Nisma nanyanya jadi banyak, Tio jadi mengungkapkan banyak hal, Fawas juga jadi detail menanyakannya gitu ya. Ibu sendiri terinspirasi tentang journaling ini ya. Ingin juga Ibu bikin journaling nih kayak Tio nih ya. Eh apa yang mau direvisi? Karena anak-anak yang minggu sekarang presentasi punya keuntungan untuk melakukan revisi 3 minggu ke depan. Bu Ayu, ada yang harus Tio revisi nanti jadi penilaiannya saya hold dulu. Kita Ya. nilainya nanti aja. Mau apa yang direvisi Bu Ayu dari Menambah tadi ya, item menunda pekerjaan sejak hari ini deh, sejak hari ini aja. Kemudian teruskan journalingnya sampai 3 minggu ke depan, sampai dinilai. Ini kan baru 2 minggu tuh jalannya. Dia Ini harus juga perbanyak. ditampilkan cuma seminggu datanya. Berarti Tio Iya, melakukan self journaling sampai 3 minggu ke depan gitu Bu ya, Ayu ya. betul. Dan Nah, itu menambah menunda datanya pekerjaan. itu Tio ya, dilanjutkan journalingnya karena kebiasaan itu karakter itu muncul dari kebiasaan dan kebiasaan itu muncul dari konsistensi dan itu butuh pengulangan gitu ya Bu Ayu ya, Iya, betul. waktu yang Tio dapatkan. Tio silakan ditutup. Oh, udah tadi kekuatan kelemahannya udah? Belum Tio? Oh ini belum nih? Udah Bu, Oh ini udah sampai kekurangan tadi udah ya? udah Oke, sampai Bu. ya. Silakan Ya, ditutup. kalau begitu maaf jika ada kesalahan dalam saya berbicara. Terima kasih Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat dia. Hebat Tio, hebat. Baik, Senang banget. alhamdulillah saya juga senang sekali. Terima kasih banyak ya Bu Ayu. Anak-anak kita akan istirahat dulu. Setelah istirahat hanya ada 2 orang, yaitu Adam dan siapa? Danes nggak ada. Zaina. Hanya ada 2, Adam dan Zaina setelah istirahat ya. Mulai jam berapa? 12.50 insya Allah. Betul ya? 12.50. Mudah-mudahan opening pembukaan yang sangat baik ini bisa memberi inspirasi kepada yang lain untuk memberikan bobot yang kuat juga pada karya-karyanya. Kelihatan sekali perkembangan dari kelas 7, 8, 9 anak-anak ya. I'm so proud for each of you ya. Terlepas dari kondisi kelas yang tadi kita evaluasi di awal,
Tapi sebetulnya ibu juga melihat orang per orang, melihat Eka, Shibi, Fawas, orang per orang juga ibu perhatiin satu persatu ya. Dan semua bertumbuh dengan baik, banyak tantangan dalam hidupnya tapi bisa diatasi gitu. Tinggal yang kelompoknya aja nih, gimana cara saling nyemangatinnya gitu, Pak. Saya ingin melihat anak kelas 9 itu tambah kompak ya. Kompak dalam arti saling menyemangati gitu. Kalaupun lagi boring sama pelajaran, seenggaknya datang ke sekolah buat ketemu temen, itu tuh udah salah satu bentuk keberhasilan sistem sekolah sebetulnya. Gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Ya, ya, ketemu lagi nanti ya.